podcast jalan-jalan nama itu. Sama aja sapik lah jalan tuh. Sitar Padang baru itu. Nah, kok gini dipakan gitu kan. Enggak, kita bahasa Indonesia aja. Oh, di Indonesia. Ya. Jadi Gimana kabar tuh? alhamdulillah lah, sehat-sehat Diko lah kan. Kayak gini lah kita nih. Agak keras gitu suara nanti enggak terdengar sini lah. Oke. Atuk nih berarti stay di Pekan dulu ya. Stay di Pekan. Hmm. Ya di Pekan aja lah kita lagi kan. Jauh kamu masuk frame dak? Masuk dah. Rel. Kau kan anak Pekan kan? Gimana? Kau kan dari Duri nih tuh. Gimana perkembangan kau selama di Pekan dan yang kau rasakan selama di Duri gitu? Perubahan apa yang kau alami di Pekan? Ya di Pekan ini kan karena kota. Kalau Duri ini kan lebih ke daerah. Jadi lebih banyak lah terbuka pikiran, banyak kawan-kawan terbaru. Kawan-kawan kau di Pekan? Iya, kawan-kawan di Pekan. Di Duri banyak juga, tapi kan menambah kawan kawan. baru. Kau gimana Rel? Kau kan di Pekan sekarang nih. Kau nggak di Pekan sih, di Rumbai kan. Gimana kau rasa di Pekanbaru di PCR? Mana ya Kak? Agak keras ke bangsa nggak dengar. Apa gangguan teknis? Gangguan teknis. Ada pembalap. Ada pembalap sini. Ada. Apa nih? Apa namanya di Padang? Apa namanya nih? Apa main ini? Apa? Transmat. Oh, emang. Oh, kalau di sini ada juga itu tuh di Pekan. Ada. Terus Tapi di ini mana? Sudirman, Oh. stadion, Puswil. Oh, ini di apa namanya itu? Starling. Ini Starling gitu. Kita lagi di Starling di dekat Arifinan. Starling itu artinya Starbucks keliling ya guys. Iya. Oke guys. Caul juga anak Pekanbaru dia. Jauh. Starling. Starling ya. Boleh tengokkan keadaannya dulu nak. Enggak bisa tuh, enggak bisa tuh. Aduh, sorry guys ya. Enggak bisa itu. Sorry Harus guys ya. baliklah kamera lu kan, nanti lama lah itu. Guys ya. Nggak bisa tengokkan keadaan Lanjut kita. tadi lagi Cuk, pembicaraan kita tadi tuh. Apa tuh? Apa yang berubah dalam hidup Atuk? Apakah Atuk semakin dewasa atau makin banyak main-mainnya atau gimana? Ya, kita semakin banyak teman nih, semakin banyak lah terbuka pikiran ya kan. Banyak bisa bertukar pikiran. Oh, berarti Atuk dengan menambah teman tuh semakin terbuka pikiran Atuk. Ya, tambah juga kawan lingkungnya kan, link orang dalam nanti ya. Berarti relasi ini penting kali ya Atuk ya? Penting kali, apalagi sekarang nih cari kerja payah kan. Dengar aku Atuk buka kafe lah di Pekan. Apa nama kafe tuh? Ya kita buka kafe di Sudirman dulu, coba-coba lah kan. Oh, masih merintis. Masih tuh. merintis lah sama abang-abangan. Oh, berarti Atuk nih apa mah itu bagian dari kafe itu, bukan Atuk sendiri berdiri ya. Iya. Rel, bicara lah. Mana Farel di Bertanya. Pekan? Gimana setelah Farel di Pekan? Bagaimana jauh nak perubahan Farel setelah di Pekan sama di Duri? Ya kan tuh? Iya. Kalau masalah perubahan sih mana ya Jack ya? Mungkin ya perbedaan di Duri sama di Pekan ya lumayan signifikan sih. Masuk frame kau Jawa tuh. Yang biasanya kalau di Duri kan jam 8 dah di rumah, sore dah di rumah kan. Ya, kalau di Pekan nih Bebas ya. lumayan bebas. Nggak liar ya. Bebas dalam Bebas. artian nggak liar kan? Ya bebas tapi tidak liar. Bagus sih. Ada yang kontrol lah ya. Ada. Ya mungkin ya karena dari kata bebas tuh dari situ lah mungkin timbul lah sikap dewasa, gimana cara membatasi diri. Yang penting itu sih perubahan itu kan. Terus sama kayak itu tadi ya, bukan ini makin banyak kawan. Berarti menurut aku semakin jauh kita dari orang tua semakin dewasa dan semakin berkembang kita sih ya kan. Memaksakan dewasa Ya gak situ. Iya, masuk. Kalau menurut aku Dewasa sama kalau menurut aku memang harus dewasa kita jauh dari orang tuanya atau gimana tuh? ya
itulah namanya orang Minang nih kan harus Oh, merantau gitu kan. apalagi kalau stereotipnya orang Iya, Minang. orang Minang nih harus merantau biar bisa jati diri, mencari jati diri kan. Biar dewasa juga. Relasi. Kan kalau sama orang tua kan apa-apa dilarang, apa dilarang, coba ini dilarang. Ini ya, jauh kan kau orang Jawa jauh. Di Jawa tuh ada ngerantau juga ada. Apa namanya tuh? Stereotip tentang merantau ini juga ada orang Jawa tuh. Kalau stereotip dari orang Jawa nggak ada yang kayak orang Minang ya, cuman karena nenek aku tuh ikut migrasinya yang tahun Trans. migrasi dari Tunggu tuh. Ada balap ya, ada balap. Lanjut. yang dari Jawa tuh yang perpindahan rakyat Jawa dipindahin ke Sumatera, ke Kalimantan biar penduduknya rata. Itu mengajarkan dari nenek-nenek itu di mana langit dijunjung, Lima bumi di dipijak. mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oh, itu stereotip. Tuh hampir sama lah sama orang Minang stereotipnya kayak itu ya. 11-12 lah. Lisan dijaga. Bisa sih. Tuh menurut kau tuh Pekanbaru nih gimana tuh? Kayak dari sudut pandang kau lah tentang Pekanbaru nih gimana? Baru nih adalah kemajuan ya, kayak banyak anak kuliah, jadi banyak tempat nongkrong, jadi peluang usaha bisa terbuka. Oh, jadi Pekanbaru ini sangat menjanjikan untuk peluang usaha ya? Ya sangat menjanjikan, apalagi yang dekat-dekat kampus. Kayak orang dan tugas itu harus ada tempatnya, kita buka lah kafe atau tempat warkop gitu. Kau sendiri kan jurusan apa kau tuh? Aku manajemen. Manajemen. Itu peluang bisnisnya ada juga belajar di manajemen kan tentang cara mengelola bisnis. Ini berarti menurut kau secara pandangan kau secara manajemen nih, Kota Pekanbaru ini bagus nggak untuk dijadikan peluang bisnis untuk bisnis kayak kafe gitu kayak apa itu? Bagus. Apalagi sekarang ini kan tambah banyak coffee shop, tempat-tempat nongkrong baru gitu kan, tempat-tempat makan yang baru gitu. Terus rame juga anak-anak kuliah, jadi peluang bisnisnya tinggi lah. Ini tuh aku dengar juga nih tentang Pekanbaru nih, kata orang banyak apa kayak itu begal atau apa itu. Dari Atuk sendiri ada nggak pernah merasakan kayak itu? Dari kau lah juga Rel, kan di Pekanbaru juga nih, kau yang sering putar balik kota Rumbai kan. Dari Atuk dulu lah coba. Sejauh ini belum pernah mencoba sih. Belum ada ya. Belum ada. Alhamdulillah belum ada yang kayak gitu. Tapi orang banyak cerita banyak begal, tapi nggak tahu lah kayak mana. Itu menurut aku tergantung kita bagaimana kita melewati orang-orang tersebut nggak sih? Sopan nggak kita sapa nggak kita orang kayak gitu? Itu bisa juga, kita harus ya jaga sikap kalau sama orang baru gitu. Berarti semakin dirantau harus semakin menjaga sikap. Jaga sikap, kita kan nggak tahu orangnya kayak mana kan. Itu harus jaga sikap kita pendatang juga. Kalau dari kau gimana Raf? Ada nggak kau merasakan gitu? Kalau masalah begal sih belum pernah juga ya, sama kayak aku belum pernah kena. Mungkin ya di bagian-bagian daerah tertentu ada kejadian kayak gitu. Mungkin ya dari pribadi kita sendiri pelajari situasi daerah ini cocok nggak untuk jalan malam, daerah ini cocok nggak untuk kita agak lambat pulangnya, ya lebih kayak gitu sih, lebih kurang jauh. Lihat sikon juga sini. Ya di diskon. Kau kan karena dari Pekan kan jauh, bisa aku skip kan? Bisa. Apa gini? Hari. Apa nih? Kan Apa kau mereka di kota Pekanbaru nih, menurut aku ya, kata-kata orang-orang nih, dengar orang-orang, kata orang nih kota yang penuh dengan cewek-cewek cantik lah istilahnya. Stereotip itu yang aku sering dengar dari kawan aku yang di Padang atau dia kuliah di Padang gitu. Dia stay di Pekanbaru gitu. Apa benar stereotip itu atau salah? Benar sih, benar. Mana kita nongkrong pasti ada jumpa gitu kan, yang cewek cantik gitu. Tapi Pekanbaru ini baik-baik nggak sih orang atau tahu gimana? Secara kau bergaul di Pekanbaru?
Selama aku jumpa orangnya baik-baik sih, mudah bergaul Ramah, ya gitu. Ya, beda sama kayak di Berarti nggak ada gap antara perempuan sama laki-laki itu nggak ada. Tapi walaupun nggak ada gap tapi terjaga gitu kan, nggak kelewatan batas. Iya. Kalau di Rumbai sendiri gimana, Ren? Di Rumbai mirip juga sih sama Pekanbaru, cuman ya di Rumbai Lah, itu masuklah, friend. Rumbai itu lebih kayak panas aja. Mungkin ya lebih kurang kayak gitu tidak. Oh. Masalah perempuan atau apa tuh sama aja sih rasaku. Di semua tempat Oh, pasti ada yang cantik. ada. Di Duri juga ada kan, Jo? Duri juga banyak. Karena Jawa nih penerus di Duri ya kan, Jo? Jaga duri untuk land. Itu kami pulang dari rantau. Menyambut Karena Duri ini menurut aku kota kecil yang banyak kenangan ya kan, Dok? Karena kan kita dari iya. kecil di sana kan. Ya, karena gimana lagi, Cuk? Sampai SMA kan di sana kan? Ya, Kan dari tahu. kecil lah namanya lah. Iya. Pasti ada teringat lah Duri kan kalau kita ngerantau kan. Sejauh apa kita ngelangkah, Duri lah tempat kita nyaman ya. Anjay. Kelas Nyaman. kelas back ya. Back. Aduh. Seneng kali aku kayak itu. Wow. Nih lanjut aku ya ke deep lagi nih. Deep talk. Mau atuk sendirilah gitu tuh. Ada nggak pernah merasakan percintaan di Kota Pekanbaru atau merasa nyaman sama cewek Pekanbaru? Sejauh ini masih ada, tapi untuk ke arah pacaran itu belum berani. Oh, berarti atuk tipikalnya takut berkomitmen atau gimana nih? Takut berkomitmen Karena apa tuh? karena apa ya? Menurut atuk pacaran itu adalah hal yang kuno atau apa? Enggak, menurut aku belum siap aja sih. Belum siap untuk Belum menghadapi pede aja ya. menghadapi situasi pas pacaran, gimana kita cara menyelesaikan soal Iya. pacar itu. Belum siap aja. Siap. Tapi keinginan hati ada gitu. Ada, setiap orang pasti ada Iya. pengen punya pacar. Iya sih. Aku menghargai sih setiap statement orang Ya. dilontarkan tuh. Karena itu kan hak atuk juga. Iya. Gitu. Hak atuk untuk tidak berpacaran lagi. Karena kalau dipikir-pikir ada yang dekat ada kan tuh. Yang dekat banyak sih. Tapi kan atuk punya nyamannya masing-masing cara gimana. Kalau dari Farel sendiri gimana, Ral? Ada nggak terlengket anak Pekanbaru atau Farel udah pacaran? Ya, kalau Pekanbaru sih aku belum dapat ya. Cuman ya memang yang dari SMA tuh memang selalu bikin nyaman. Oh iya, Rel. Kau kan pacaran udah berapa tahun? Udah 4 tahun. Udah 4 tahun dari SMA kan? Ya. Lama ya. Gimana tuh, Rel? Ada nggak struggle ke dalam percintaan gitu? Gimana lah tip and tricks kau untuk menghadapi masalah ketika kau pacaran gitu enggak? Kalau struggle pasti ada ya, Ja. Ya paling kayak yang overthinking, yang negative thinking ya biasalah. Mungkin ya kita sebagai laki-laki nggak perlu dibawa kasar, nggak perlu dikasarinnya. Paling meluruskan aja apa yang kita lakukan. Kan terkadang yang dipikir orang perempuan itu lebih banyak daripada yang kita pikirkan. Yang kita lakukan A, mungkin yang dipikirkan perempuan tuh bisa jadi Z, bisa jadi X. Ya mungkin nih masalah apa aja Persepsi sih? dari kau gitu. Persepsi dianya ke aku gimana. Apa kejadian yang terjadi sama kejadian yang dipikirkan itu pasti berbeda. Oh, berarti kita sebagai laki-laki harus menurunkan ego lah ya kan tuh. Iya. Ego. Tuh. Kau nih jauh, kau kan termasuk apa namanya? Kau gagal dalam percintaan kan? Ya, Kau udah berapa tahun? 5 tahun gagal sama Ya, 5 tahun kan? Ya, gimana menurut kau jauh? Kegagalan kau tuh dari masalah kecil yang dibesar-besarkan atau dari masalahnya tuh yang benar-benar besar yang tidak bisa diperbaiki? Kalau dari relationship aku Ah. kayak kami itu Betul. Lanjut. Maaf guys, iklan Kawasaki. Kawasaki semakin di depan. Nah, lanjut. kalau dari kami masalah terbesar kami itu Besar kan sih? ya masalah terbesar kami itu ego. Oh, betul kata tadi kan, harus saling ada yang mengalah egonya gitu. Kalau sama-sama ego pasti hancur. Ya sama-sama kuat kami.
aku anak pertama pula kan. Ya, ego tinggi. Jadi gengsi tak mau turun. Pas ketika itu kan. Ya pas ketika itu. Dan Itu. kau menyesali hal tersebut atau gimana? Jujur Enggak aja dari kau pribadi gimana? Aku nggak nyesal, cuman kayak belajar dari situ aja. Soalnya sama dia tuh banyak sih Jak, kalau bicara senang apa itu banyak kali gue belajar dari dia, belajar Kan- dari masalah iya. kami. Kan guru terbaik itu adalah pengalaman kan? Iya, iya. Guru terbaik itu adalah pengalaman rasanya. Makanya berarti menurut kau memang setelah kau jalanin, kau berapa tahun tadi? 5 tahun. Setelah kau jalanin 5 tahun tuh, menurut kau ya itu yang benar-benar nggak bisa diperbaiki lagi atau gimana? Menurut aku kalau masalahnya tuh bisa diatasi, soalnya kami tuh soal komunikasi tuh hebat lah, bisa lah. Kalau ada masalah nih kan, kita ada masalahnya gini-gini, cepat nyelesainya, nggak mau berlarut-larut, nggak mau tinggal tidur gitu lah. Iya. Itu yang aku kagumi dari hubungan aku tuh. Kalau orang aku lihat kan ada masalah sedikit berlarut, berlarut kan, timbul masalah lain. Kami nggak mau dong. Iya. Soalnya kami udah pernah kalau pas, soalnya kami pas awal-awal menjalin hubungan kayak gitu juga. Cuma kami udah nemu titiknya gimana. Kalau dibilang komitmen apa bisa aja semua, cuman Bisa. adalah masalah satu dua hal yang bisa diubah relakan, Ya. dibuat kayak ya udahlah, mungkin bukan dia tapi dia yang terbaik. Iya. Menurut aku dalam hubungan tuh komunikasi perlu kan? Iya. Perlu kali sih kata. Ya walaupun kau sesibuk-sibuk apapun kau, ya harus ada lah kayak kau mengabari. Iya. Sekedar say hi aja lah, udah seneng pasangan kita gitu. Iya kan? Iya. Berarti kau sekarang nih udah berdamai atau masih terluka? Udah berdamai, udah sembuh. Kalau menurut aku kalau berdamai itu jauh. Kau memandang luka tersebut bukan lagi sebagai rasa sakit, ya kan? Tetapi sebagai pembelajaran dan hal yang biasa. Iya itu, aku udah Iya. sampai di titik itu. Udah sampai di titik itu. Ya aku wajarin aku salah juga. Hmm. Kami damai, akhir dari apa tuh damai. Berpisahnya baik-baik ya, Iya. tidak saling menyalahkan. Ya, cuman kayak dia capek, kami capek. Ya udah nggak bisa dipaksa lagi, kayak mana lagi ya? Iyalah, kan kalau dipaksakan akan menjadi toksik nggak sih? Iya, toxic relationship. Ya. Ada apa namanya? Udah sampai Udah di mencoba untuk memperbaiki. bukan, udah sampai di titik kayak oh ya udahlah, emang nggak bisa. Oh, udah Bukan sampai orangnya. di titik merelakan. Iya. Bukan nggak bisa diperbaiki, bukan nggak bisa diperbaiki atau gimana, cuma ya udah aja gitu. Emang bukan dia, tapi dia orang terbaik. Iya, titik terbaik mencintai adalah merelakan. Ya kan? Itulah titik terbaik dalam mencintai. Udah, berarti kau udah berdamai lah istilahnya gitu. Dan kita stop tentang cinta-cinta lagi ya kan. Kita balik ke apa lagi? Masa depan lah kita. Gimana kita cara menghadapi sudut pandang kita terhadap masa depan kita nanti gitu. Gimana cara pola pikir kita untuk menghadapi masa depan kita gitu. Tuh dari kau lah pertama tuh. Bagus Afik. Kan kau kan apa namanya nih udah ada lah usaha bapak kau gitu kayak hotel kan tuh kau ingin meneruskan usaha bapak kau di bidang perhotelan atau kau ingin membuka hal-hal baru yang ingin kau capai gitu seperti kayak aku pengen buka bisnis lain nih gitu, aku pengen yang lain atau aku pengen mengembangkan hotel bapakku lagi menjadi 5, 6, 7 atau 8 lah something gitu. Ya ini ya, masih bisnis itu ya kita jalanin ya. Tapi nggak tahu lah ke depan kan. Nggak tahu bisa dibuka cabangnya atau buka Ya kan kau kan usaha kalau jenis lain. aku ke depan ini kan kau punya goals. Apa goals kau ke depannya untuk perkembangan bisnis bapak kau atau ada nggak kau punya rencana? Rencananya sih mau membesarkan hotel ini lagi sama kafe ini kalau bisa kan, kalau ada jalannya pasti bisa besar lah.
itu yang sekarang lagi dicari. Nanti menurut aku kegigihan sih tuh. Kalau kau gigih sih bisa kan. Iya, itu yang Berusaha. kita, Walau kita masuk manajemen nih, Iya. bisa mengelola bisnis, bisa tentang bisnis ini bisa lah kita handle. struggle dalam berbisnisnya ada juga nggak sih tuh? Pasti ada, setiap bisnis pasti ada. Ada untung, ada risiko. Kau Rel, kan kau di bidang apa kau? Sistem informasi. Gimana kau memandang masa depan kau? Ada ndak ancang-ancang kau untuk ke depannya gitu? Step-step kau untuk ke depannya gimana kau? Setelah tamat kuliah aku pengen ini loh gitu. Kalau dari aku sendiri sih, kalau setelah tamat kuliah itu rencana aku paling ya cari peruntungan dulu lah. Bisa nggak kita ikutin apa? Gimana ya? Alurnya. Kayak kan kita lulus nih, misal aku lulus jadi sistem informasi, bisa nggak aku bisa menjadi pekerja yang sesuai dengan job desk yang harusnya lulusan sistem informasi. Tapi ya kalau misalnya Tuhan berkehendak lain, ya mungkin kita cari peruntungan lain, entah membuka berkebun atau gimana. Ya kan kita punya cita-cita tapi Allah yang punya segalanya, punya jalannya. Tawakal aja sih lebih tepatnya. Ya. Ikhlas sih lebih tepatnya kepada Allah gitu. Ya ikhlas bukan berarti kau nggak mau usaha ya. Iya, harus ada berusaha ya kan tuh. Kalau kau berjuang sendiri tanpa usaha sama aja sih menurutku, sama bohong aja sih. Kau gimana Cap? Bos kau? Kalau aku kan manajemen informatika, kurang lebih kayak Farel gini juga lah kan, Ya. bidang IT gitu. Aku punya kan kau punya bisnis juga Cap? Ya. Kayak mama kau punya kedai gitu. Gimana tuh menurut kau? Aku pengen juga mau buka cabang sana sini atau gimana gitu kan, atau ngembangin ngembangin usaha ngembangin dari kedai akunya, misalnya ini kurangnya ini aku perbaiki atau aku apain. Membenahi kedai kau lah ya. Nah di situ juga aku selingin sama kayak mau coba hal-hal yang baru, kayak dari aku nih kayak inovasi kayak mencoba buat inilah, buat ini, buat aplikasi gitu. Berarti itu menurut aku kan semakin dewasa kita harus semakin punya tanggung jawab sih. Ya kan? Tanggung jawab kita, apalagi kita anak laki-laki tanggung jawab kita besar. Berani aja coba hal yang baru. Berani mencoba hal-hal baru sih menurut aku, walaupun itu banyak rintangannya kan. Kayak, anjir banyak kali rintangannya gitu, banyak kali halangannya. Tapi kan kalau seiringnya berjalan waktu kan akan jadi terbiasa. Sudah bisa karena terbiasa. Ya. Itu kan kayak atuknya udah ada Inmax atau udah apalah istilahnya, udah upgrade dari apa tadi anda kau Karisma balap. Karisma balap. Tapi kan kau kan nggak sombong gitu, nggak apalah, nggak lupa sama kawan kau gitu. Ya kan Rel, kau juga kan orang nih banyak nih, semakin kaya dia semakin Lupa upgrade dia. Itu kawannya hackbis gitu, nggak mau berkawan sama orang-orang kayak nggak apa nih, nggak level, berkasta-kasta. Ada istilahnya berkawan hanya sama yang boba. Ya kan, itu stereotip yang apa ya, nggak masuk di akal menurut aku kan. Karena hanya berkawan aja, ngapain mandang-mandang. Mandang harta gitu, tahta. Kita berteman untuk nyaman, kita berkawan kan kayak ya udah kau asik orangnya gitu. Aku saat ku susah kau ada, dan kau saat ku susah ku ada gitu. Timbal balik lah, feedback feedback gitu. Jangan, menurut aku sih kan, walaupun kau kaya gitu, kau nggak mau berkawan sama dia gitu, ada saatnya kau butuh dia loh. Pasti gitu. Nggak, roda nggak akan selalu di atas, pasti berputar. Kadang kayak ada yang bawah. contoh kecilnya gitu,
misalnya dia bawa mobil contohnya kan, dia di Pesawangan gitu, habis minyak, emang ada Pertamina, ada digunakan uang di sana? Nggak ada kan kita. Lewat Pajani kita, terus dia minta bantuan dong sama Pajani kita, ada pasti ada saat dia butuh gitu. Jangan kita kayak meremehkan Pajani, Pajani apalah sepele gitu. Jangan kita memandang orang sebelah mata aja gitu. Karena orang tuh berguna sih, punya apa, punya value masing-masing. Value-nya masing-masing. Saling respect aja sih menurut aku. Iya, Saling saling respect. menghargai aja lah sesama kawan. Itu sih. Jadi gimana ke depan kita? Ya itu. Jangan sombong, jangan angkuh sih. Enggak ada gunanya kau sombong di dunia ini gitu. Masih ada yang lebih Iya. Toh kau punya mobil, masih ada orang yang lebih kaya dari kau. pesawat. Ya. Melihat tuh jangan ke atas sih menurut aku. Dia terus bang. Iya. Dan buat orang-orang yang kayak anjir, dia punya itu, aku nggak punya ini gitu. Jangan insecure. Ya kan? Insecure tuh kayak sama aja menyiksa diri kita sendiri nggak sih? Kayak Apalagi coba memaksa. iya, coba memaksa gitu kayak aku mau kayak dia gitu. Aku bukan gitu. Semua orang kan punya caranya untuk membahagiakan sendiri ya kan. Toh dia bahagianya untuk caranya membeli barang-barang. Ya kan? Kita ikuti itu, mana bisa gitu. Kita sendiri yang tahu gimana bahagia kita sendiri. Iya. Menghargai diri sendiri penting sih menurut aku. Hargai, jangan terlalu egois sehingga lupa diri, egois terhadap diri sendiri gitu kan. Sampai di sini aja Reza, atau masih ada lagi? Masih ada sih di aku tanya itu tuh, kau kalau kau menghilangkan stres nih, kau gimana cara kau untuk menghilangkan stres? Kau termasuk aku, dari Atuk sendiri lah, aku enggak tahu. Atuk ini tipikalnya kalau dari kita, entahlah ya, kalau di belakang kita nggak tahu. Dia tuh tipikal orang yang nggak punya masalah, punya masalah dan nggak punya beban hidup. nggak punya beban hidup gitu. Gimana tuh? Kau sendiri menghadapi beban hidup kau gimana gitu? Kan orang di banyak nih, anjir gini kali beban hidup aku, kayak melampiaskannya dengan cara-cara yang hal-hal yang kayak murung ketika nongkrong, ya kan? Iya. Kan kalau Atuk nih kita lihat kan Fine aja hidupnya. fine aja gitu. Gimana kau cara menghadapi itu tuh? Ada nggak tip and tricks kau gitu? Dari kau sendiri lah gitu. Ya, kalau dari aku sih, kalau ada masalah ya diselesaikan aja gitu. Kalau enggak selesai, pasti masalah itu pasti selesai. Harus berkomitmen sama diri kita harus menyelesaikan masalah ini. Itu kalau waktu sih masalah-masalah ini bawa saat enjoy aja. Pasti berlalu lah masalah. Kita carilah jalannya gimana. Mungkin lah kita diam terus kan. Oh, menghadapi masalah dengan enjoy itu. Iya. Bukan berarti meninggalkan masalah tersebut, ya kan? Ya kita harus selesaikan, namanya laki-laki harus apa yang kita mulai harus kita selesaikan. Oh, iya sih itu sih ya kan. Apa yang harus kita mulai harus kita selesaikan. Jangan kita tinggalkan tuh. Kalau kau tinggalkan ya sama aja kau menambah masalah baru, Iya kan? ya kan? Itu yang gue bilang tadi, dia meninggalin masalah. Iya, meninggalin gitu. Sama aja kayak jelek kali lah orang kayak itu, Iya kan? meninggalkan, timbul masalah baru lagi. Iya, timbul Ada masalah masalah baru. baru, nggak akan selesai. Kayak sama lah kayak judi sih lah. Kita utang sini untuk judi kita, kalah kita utang sini lagi, gali lubang kita. Banyak masalah jadinya, berentet kita. Bisa jangan berutang lah. Oh, apa tuh? Baterai lemah cok. Flash. Cahaya sahabat mana nih? Maaf guys, aduh. Udah closing aja kita Gia. Dah. Mungkin ada enggak pesan-pesan kalian untuk hari ini gitu? Dari Atuk dulu lah pesan-pesannya. Ya pesan-pesannya jalin aja lah hidup ini. Kalau ada masalah diselesaikan gitu. Jangan lari.
jangan ya banyak alasan lah, pasti kalau kita cari jalannya masalah ini pasti selesai. Nah itu ya. Kalau dari Farel apa pesan-pesan Farel untuk hari ini? Gimana ya? Ya hidup tuh setiap kehidupan pasti punya masalah sendiri. Sama kayak aku tadi, ya diselesaikan masalah baik-baik dengan kepala dingin. Jangan overthinking kebanyakan, ya go with the flow aja. Itu flow ya. Ya. Kalau dari kau gimana Jong? Pandai menyikapi tentang masalah itu. Oh menyikapi ya. Misalnya kita punya masalah entah sama kawan entah apa, nah, misalnya sama orang tua lah, ya kita bawa ke tongkrongan, saya ganti masalahnya di rumah, ini bawa kemana? Nanti timbul masalah lain, pandai aja, bijaksana aja dalam setiap ada masalah. Oh bijaksana dalam memanajemen masalah. Ya. Oke. Mungkin gitu aja ya. Mungkin gitu aja guys. Banyak kata-kata yang kalian dapatin hari ini, banyak inspirasi hidup yang kita dapatin hari ini gitu. Mungkin kalau ada kata-kataku atau Farel atau Jawa yang kurang berkenan, kami mohon maaf guys. Mungkin ada yang bertanya lagi gitu, mana kudu, ada yang bertanya nanti nih Kang. Oh ya, pasti orang-orang ini pasti ya tanya. Mana siapa lagi? Si Dayat mana gitu. nanti kita bikin Karena part orang 2-nya. tuh ada project yang lebih besar daripada ini gitu yang Nanti kalau ada kesempatan kesibukan kita masing-masing. bikin, kan kita punya kesibukan masing-masing gitu yang ada kesempatan nanti kita bikin lagi konten yang part 2 nya. ya. So guys, mungkin sekian aja. Terima kasih guys. Dadah.